Nah, karena permintaan Imam Abdurrahman bin Mahdi ditulis lewat surat dan kemudian permintaannya dipenuhi oleh Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i menulis satu kitab yang monumental sampai sekarang ini. Kitab itu namanya Ar-Risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih berkaitan dengan riwayat-riwayat tentang mengqashar salat dalam hadis. Namun kita harus pahami dengan benar dan dengan baik hadis ini. Pertama sedikit kita membahas sanad, satu riwayat saja. Jadi ada ulama namanya di sini Abdurrahman bin Mahdi. Lahir 164 Hijriah, wafat tahun 217 Hijriah. Ulama besar namanya Abdurrahman bin Mahdi, bukan Imam Mahdi, bukan, Abdurrahman bin Mahdi. Jadi Abdurrahman bin Mahdi ini ulama yang berguru kepada Imam Syafi'i sekaligus bersahabat dengan Imam Syafi'i. Nah, beliaulah yang mengusulkan kepada Imam Syafi'i, dan ini sejarah yang sangat besar dalam kajian Quran dan kajian hadis tentang bagaimana cara memahami Quran dan memahami hadis, plus bagaimana mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi itu menulis surat yang isinya permintaan kepada Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk menuliskan hal yang sangat penting berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan hadis, agar Imam Syafi'i menulis panduan bagaimana cara memahami Quran dan hadis serta mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini penting kan? Dan oleh Imam Syafi'i, permintaan yang ditulis oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi kepada beliau dipenuhi oleh Imam Syafi'i. Itu permintaan melalui surat. Surat itu dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya risalah. Surat itu dalam bahasa Arab namanya risalah, dan sudah kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Nah, karena permintaan Imam Abdurrahman bin Mahdi ditulis lewat surat dan kemudian permintaannya dipenuhi oleh Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i menulis satu kitab yang monumental sampai sekarang ini. Kitab itu namanya Ar-Risalah. Kitab itu namanya Ar-Risalah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Imam Syafi'i yang namanya Ar-Risalah itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan sejak lama, sejak tahun 80-an sudah diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia oleh seorang penterjemah populer di saat itu sekaligus seorang sastrawan asal Madura, namanya Ahmadi Toha. Namanya Ahmadi Toha yang menerjemahkan. Dan setelah era reformasi ini banyak lagi yang menerjemah. Jadi ada beberapa edisi kitab Imam Syafi'i namanya Ar-Risalah. Nah, saya anjurkan jamaah untuk membeli buku itu, sudah ada dalam bahasa Indonesia.
namanya Ar-Risalah, ditulis oleh Imam Syafi'i langsung. Hanya satu buku lah, itu buku nggak begitu tebal, tapi tidak begitu tebal. Kalau saya suruh beli kitab Imam Syafi'i yang lebih tebal lagi namanya Al-Um, itu mah ada 10 sampai 15 jilid dalam bahasa Indonesia. Ya nanti kan ada kendalanya, kendala waktu ya, kalau kerja nggak mungkin bisa baca, atau mungkin kendala biaya, ya lumayan mahal. Kalau ini semua kita insya Allah bisa, karena nggak begitu mahal. Namanya kitab Ar-Risalah, sudah ada dalam bahasa Indonesia. Itu tulisan langsung Imam Syafi'i. Nah di dalam kitab itu Imam Syafi'i memberikan rincian yang begitu luar biasa, hebat, diakui dunia oleh para ulama, tentang bagaimana kita ini memahami Quran secara ilmiah, memahami hadis secara ilmiah, mengambil kesimpulan hukum dari Quran itu ada metodenya, termasuk mengambil kesimpulan hadis itu juga ada metodenya. Nggak boleh sembarangan, asal baca terjemah langsung kesimpulan, nggak begitu. Nah ini penting, makanya saya sampaikan tentang ini, tentang rinciannya. Ya buku itu baca sendiri. Ya nanti kalau ada yang nggak paham mungkin kita bisa obrolin atau bisa tanyakan dan sebagainya.